Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Tepu Pepe go. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dari Sabang sampai Merauke 34. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Kak Ine. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen dulu ya. Mercy Manilani, Ada Bu. Saskia Jenlau, Ada Bu. Asnat Benpada, Ada Bu. Desi Manipada, Ada Bu. Antipas Denoni, Ada Bu. Agustina Dopongkeni, Ada Bu. Delvianto Penny, Ada Bu. Melati Bola. Ada Bu. Ya, baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar di tema 4 tentang berbagai pekerjaan dengan subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa dapat menilai cerita secara detail. Tujuan yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa dapat menuliskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknik saat menangkap ikan, siswa dapat mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Tujuan yang terakhir, setelah mengamati gambar, siswa dapat menginformasikan perbedaan dan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Baik anak-anak, itulah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran atau materi kita pagi ini. Sekarang perhatikan gambar yang ada di tangan Ibu Guru. Ini adalah gambar siapa? Ya? Ini adalah gambar seorang perawat. Di manakah tempat kerja dari seorang perawat? Rumah sakit. Ada yang bekerja di rumah sakit. Di mana lagi? Puskesmas. Nah, di mana lagi? Usul. Apa saja pekerjaan dari seorang perawat ini? Merawat orang sakit. Orang Sama ada yang membersihkan. Salah satu merawat orang sakit itu adalah membersihkan luka.
itu adalah pekerjaan dari seorang perawat, pekerjaan yang sangat mulia, di mana seorang perawat ini tugasnya untuk membantu orang lain agar cepat sembuh dari sakitnya. Sekarang kita akan lihat di buku siswa. Coba buku siswanya dibuka pada halaman 50. Buka di tema 4. Subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Di situ ada bacaan tentang Pak Weli, seorang kepala sekolah. Semuanya coba melihat ke bacaan. Ibu akan meminta setiap kelompok untuk membacakan satu paragraf ya. Jadi perwakilan kelompok akan membaca satu paragraf. Dimulai dari kelompok yang pertama. Coba membaca untuk paragraf yang pertama. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di Peloso, Kabupaten Grobogan. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar Perhatikan di paragraf dan 1. bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Ya. Paragraf yang kedua. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Dia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga mulia. Lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, bagus sekali. Coba paragraf yang ketiga, kelompok 3. Sambil berpikir bagaimana saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Ya, kelompok 4, silakan baca paragraf yang keempat. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang penjabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Berikut paragraf yang kelima. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha menduduki kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk berangkat Sudin. Ya, untuk paragraf yang terakhir, silakan baca. Didampingi Pak Soto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah.
Ya, demikian kita sudah melihat bacaan tentang Pak Weli, seorang kepala sekolah. Untuk mengerjakan soal-soal sesuai dengan bacaan ini, Ibu akan bagi dalam kelompok-kelompok lagi. Namanya kelompok ahli. Ibu akan membagikan nomor urut ya, nomor untuk membentuk lagi kelompok-kelompok ahli untuk mengerjakan LKPD ya. Ya, semua nomor dada sudah terpasang? Sudah. Sekarang kalian sesuai dengan nomornya membentuk lagi kelompok sesuai dengan nomor dada yang sudah ditempelkan di dada. Ya, silakan membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sesuai dengan nomor dada. Kelompok bismillah. Semua sudah membentuk kelompok? Sudah. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Semuanya sudah mendapat LKPD? Sudah. Yang kalian lakukan adalah mengerjakan soal sesuai dengan nomor dada yang sudah kalian miliki. Nomor 1 mengerjakan soal nomor 1, nomor 2 mengerjakan soal nomor 2, nomor 3 dan 4 sampai nomor 5. Berdiskusi mengerjakan soal sesuai dengan nomor dada. Bukan dikerjakan semuanya. Mengerjakan soal sesuai dengan nomor dada yang sudah dimiliki. Ya, silakan berdiskusi. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada. Bapak Ansi dan adik ini. Waktu berdiskusinya selesai, sekarang kalian kembali ke kelompok asal. Silakan kembali ke kelompok asal. Semuanya sudah kembali ke kelompok asal? Yang kalian lakukan sekarang adalah menyalin kembali hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan di kelompok ahli tadi. Sekarang waktunya untuk menyalin. Ibu akan membagikan kertas. Kertas ini digunakan untuk menyalin hasil diskusi yang sudah didiskusikan tadi di kelompok ahli. Menyalin kembali dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 sebelum mempresentasikan di depan kelas ya. Menyalin lagi. Silakan menyalin. Setelah menyalin kita akan mempresentasikan di depan kelas ya. Pak Leli, guru-gurunya, Pak Sudi, Pak
dan Pak Seto. Ya. 2. Apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Yang diharapkan dari Pak Weli adalah terkumpulnya dana untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba pidato. Ya. Yang ketiga, mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Ya. Pak Weli memiliki harapan karena untuk mengembangkan minat dan bakat Sudin di bidang pidato. Terus yang keempat. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang dilakukan Pak Weli dan siswa ada sekolah adalah bergotong royong memanen pisang. Ya. Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tokoh yang paling disukai adalah Sudin karena mahir dalam pidato. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih Mama Manilani, silakan kembali ke tempatnya. Berikut adalah kelompok yang kedua. Silakan maju perwakilannya kelompok 2. Yang ke-1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan pejabat, dan Pak Seto. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Yang diharapkan dari Pak Weli adalah terkumpulnya dana untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba pidato. Yang ketiga, mengapa Pak Weli memilih harapan tersebut? Pak Weli memilih harapan karena untuk mengenam bangkan minat dan bakat bidang pidato. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolah adalah bergotong royong memanen pisang. Yang kelima, tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tokoh yang paling disukai adalah Sudin karena mahir dalam pidato. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Ya, berikut kelompok 3 perwakilannya silakan maju kelompok 3. Yang ke-1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan pejabat dan Pak Seto. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang diharapkan dari Bapak Weli adalah terkumpulnya dana untuk berangkat Sudin mengikuti lomba pidato. 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Pak Weli memiliki harapan karena untuk mengamalkan minta dan bakat Sudi bagian pidato. Yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolah adalah bergotong royong memanen pisang. 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tokoh yang paling disukai adalah Sudin karena mahir dalam pidato. Mahir dalam pidato. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikut perwakilan dari kelompok 4 silakan maju. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas.
Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan pejabat dan Pak Seto. 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang diharapkan dari Bapak Weli adalah terkumpulnya dana untuk memperangkat Sudin mengikuti lomba pidato. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Pak Weli memiliki harapan karena untuk mengembangkan minat dan bakat Sudin di bidang pidato. Nomor 4. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolah adalah bergotong royong menanam pisang. 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tokoh yang paling disukai adalah Sudin karena mahir dalam pidato. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang baru kelompok yang terakhir, kelompok 5, perwakilannya silakan masuk ke depan. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan pejabat dan Pak Seto. Nomor 2, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang diharapkan dari Bapak Weli adalah terkumpulnya dana untuk memberangkatkan Sudin mengikuti lomba pidato. Nomor 3, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Pak Weli memiliki harapan karena untuk mengembangkan minat dan bakat Sudin di bidang pidato. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, baik anak-anak, semuanya sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang berjumlah 5 soal. Sekarang kita masih lanjut di halaman 51. Semuanya lihat di buku siswa halaman 51. Di situ juga masih ada bacaan. Kali ini bacaan tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Silakan dibaca dulu. Dibaca dulu bacaannya tentang nelayan modern dan nelayan tradisional ya. Pada halaman 53. Di halaman 53. Ayat bekerja yang itu ya. Bacaan tentang perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan Baca dulu selama 2 menit. alat penangkapan ikan mereka dipelajari dan juga alat nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung. Ayah membawa sampan dan jaring untuk berlayar. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Semua dengan seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampah dan jaring pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi badai dan laut. Bacanya sudah selesai? Ya, silakan lihat soalnya apa ada pada LKPD. Ada pada LKPD yang sudah tadi Ibu bagikan ya. Ada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalian menjawab soal nomor 3 ya, yang ada diagram Venn-nya. Lihat di LKPD yang sudah Ibu guru bagikan. Kalian menjawab soal nomor 3 yang ada diagramnya. Yang ada diagramnya. Yang ada diagramnya ya. Ada di buku siswa juga ada. Di LKPD yang tadi Ibu guru bagikan juga ada. Ada diagram Venn. Sudah lihat gambarnya? Sudah lihat gambar diagram?
tradisional dan nelayan modern. Diskusinya hanya 10 menit di kelompok asal. Dimulai dari sekarang. Silakan. Tentunya kalian harus membaca dulu bacaannya ya, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam diagram. Silakan berdiskusi selama 10 menit untuk diagram pada soal nomor 3 dalam lembaran LKPD. Baik anak-anak, waktu berdiskusinya sudah selesai. Semuanya sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, itu akan memberi nama dulu setiap kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1, Ibu Guru akan memberi nama dia kelompok perawat sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan ya. Kelompok perawat. Kemudian ini kelompok nelayan. Berikut kelompok pedagang. Sehingga sebentar gampang untuk mempresentasikan. Kemudian kelompok guru. Dan yang terakhir kelompok polisi. Ya. Baik, sekarang semuanya sudah diberi nama kelompok? Dimulai dari kelompok perawat, silakan di tempat saja Nona untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ya, kelompok perawat silakan. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring. Nelayan modern menggunakan kapal besar bersama-sama menangkap ikan. Ya, bagus sekali. Kita lihat lagi presentasi dari kelompok nelayan. Silakan. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Ya. Nelayan modern menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring saja. Nelayan modern menggunakan kapal besar dan mesin pukat harimau dan bom. Berikutnya kelompok pedagang. Perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Sampan dan jaring sama-sama menangkap ikan. Kapal bermesin, jaring harimau, bom. Berikut kelompok polisi. Silakan. Perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Menggunakan perahu, sama-sama menangkap ikan, menggunakan bom. Bagus sekali. Berikut kelompok guru. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Sama-sama menangkap ikan. Nelayan tradisional menggunakan jaring. Nelayan modern menggunakan pukat. Ya, baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita tempel hasilnya di lembaran yang sudah Ibu sediakan. Dimulai dari kelompok perawat. Silakan kelompok perawat, sehingga Ibu Guru bisa lihat mana jawaban yang paling tepat. Kelompok perawat di sini. Berikut kelompok nelayan. Silakan kelompok nelayan. Kelompok nelayan ada di sebelah sini. Kelompok pedagang. Silakan kelompok pedagang.
Berikutnya ada kelompok pelisi. Silakan kelompok pelisi. Dan yang terakhir kelompok guru. Silakan kelompok guru. Ya, baiklah, Ibu Guru sudah menempelkan hasil diskusi kalian yang dituangkan dalam diagram V. Di sini jawaban yang paling lengkap ada pada kelompok nelayan dan kelompok pedagang, di mana perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern, mereka menjawabnya sampah. Nelayan tradisional menggunakan sampan dan jaring, terus sama-sama menangkap ikan. Perbedaan dari nelayan modern adalah kapalnya bermesin, jaring harimau, dan menggunakan bot. Itu juga sama ada di kelompok nelayan. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok pedagang dan kelompok nelayan yang sudah menjawabnya dengan lengkap. Untuk kelompok yang lain yang belum lengkap, nanti bisa menyalin kembali ya, menyalin kembali sehingga jawabannya menjadi lengkap. Semuanya masih semangat anak-anak? Semangat! Tepuk semangat dulu, tepuk semangat! Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini sudah kita capai dengan baik. Ibu akan mengulang kembali materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba, siapa yang masih ingat di mana tempat kerja dari seorang perawat? Saya Bu, di rumah sakit dan di puskesmas. Di rumah sakit dan puskesmas. Tepuk tangan dulu. Apa saja pekerjaan dari seorang perawat? Saya Bu, tugasnya merawat orang sakit. Merawat orang sakit. Coba, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Saya Bu, nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring saja, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar, pukat harimau dan bom saja. Luar biasa. Mengapa kita tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bom? Siapa yang bisa? Oh ya, Saya Ibu, cepat tempat hidup, hewan laut tetap terjaga. bagus sekali. Berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi? Saya Bu, 1 produksi, 2 distribusi, 3 konsumsi. Bagus sekali. Ya, baik anak-anak. Sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita untuk hari ini, Ibu Guru mau bertanya, apakah materi yang kita pelajari hari ini semuanya sudah dipahami? Sudah. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu satu lagu daerah kita, biar kita masih semangat. Semuanya masih semangat? Masih. Lagu Bunga-Bunga Melang Kiki. Semuanya bangun berdiri supaya kita tetap semangat dalam menyanyikan lagu daerah kita. Bangun semuanya berdiri ya. Bunga-bunga melang kiki, 3, 4. Bunga
Silakan ke kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Korban. Selamat siang